Astagfirullahaladzim. Tong. Bangun. Awak. Main game dari kapan? Jam segini baru bangun. Pasti nggak sebayang subuh nih tadi nih. Iya, Pak. Sahabat, kita tahu bahwa tidur memang urusan penting. Semua makhluk yang hidup, binatangkah, manusia seperti kita, tentu butuh tidur. Tapi tahukah sahabat, tidur bukan hanya sekedar tidur. Islam menuntun kita untuk menghargai tidur, menghormati tidur, dan melakukan adab-adab tidur, memenuhinya dengan baik agar tidur tidak menjadi sekedar tidur. Kita tahu bahwa di dalam Islam kita diajarkan adab tidur, sebelum tidur berdoa, bagaimana kemudian sebaiknya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah, sebaiknya sebelum tidur kita berwudu dahulu, membaca surah-surah tertentu, membaca ayat tertentu. Semua itu tentu menunjukkan bahwa agama kita menyatakan bahwa tidur bukan hanya sekedar tidur. Mungkin dianggap biasa karena kalau kemudian kita kelelahan lalu kita tidur, secara otomatis kita akan tidur. Tapi kita tahu bahwa tidur adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap hak tubuh kita. Mata kita berhak untuk diistirahatkan, bukan dengan non-stop melakukan pekerjaan, bukan juga dengan non-stop main game apalagi, bukan juga non-stop melakukan hal-hal yang tidak perlu. Bahkan untuk melakukan hal yang penting pun, ketika mata haknya diabaikan, maka kita telah berbuat zalim terhadap diri kita. Sahabat, tahukah dulu bahwa Rasulullah SAW selalu mengutamakan untuk tidur cepat dan bangun cepat. Tidak seperti sebagian dari kita sekarang yang tidurnya larut, lalu kemudian bangunnya menjadi sulit. Karena kita tahu bahwa dulu Rasulullah dan kemudian diikuti oleh para sahabat membiasakan untuk tidur sesegera mungkin apabila tidak ada hal yang perlu untuk dilakukan hingga larut malam. Setelah itu beliau, para sahabat akan melakukan secepat mungkin tidur, menghormati adab-adabnya dengan doa-doa yang tentu saya yakin sahabat sudah tahu semua, membaca doanya, membaca surah-surahnya, lalu Rasulullah mensunahkan untuk mentiup tangan setelah membaca semua itu, lalu mengusap semua bagian yang bisa dicapai oleh tangan. Hal itu menunjukkan bahwa tidur memang satu hal yang sama sekali tidak sepele. Ia menjadi bentuk penghormatan kita terhadap badan kita. Dan berarti karena badan kita ini bukan milik kita sahabat, badan kita ciptaan Allah yang Allah amanatkan kepada kita, maka kita wajib menjaganya. Dan ketika kita melakukan tidur dengan baik, memenuhi adabnya, itu adalah salah satu bentuk penunaian amanah yang Allah berikan. Ujung-ujungnya sahabat, kita tahu bahwa sebelum kita melakukan ibadah-ibadah sulit misalnya, sebelum kita melakukan hal-hal besar misalnya, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang sebutlah mengeluarkan ongkos yang mahal, coba kita perhatikan tidur kita. Bahwa tidur di dalam Islam harus dipenuhi, dilakukan dengan baik. Maka sahabat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Rasulullah sudah menunjukkan teladan bagaimana tidur harus dilakukan. Para sahabat sudah mewariskan itu kepada kita. Kita sudah mengetahui adab-adabnya. Kita sudah mengetahui tata cara, aturan, dan apa yang kita lakukan apabila di tengah tidur misalnya kita mengalami mimpi buruk misalnya. Rasulullah meminta kita ketika kita terjaga karena mimpi buruk, minta menghadap ke kiri, lalu mengembus nafas kuat 3 kali, puh 3 kali, atau bahkan mengambil air wudhu, dan seterusnya yang beliau ajarkan. Itu semua demi Allah penting untuk kita lakukan. Karena sahabat, tidur bukan sekedar tidur. Ia adalah bentuk penunaian hak terhadap tuntutan amanat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi sama sekali bukan hal main-main. Dan satu lagi sahabat, sebelum ditutup apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa mari kita mulai dari diri kita berkenaan dengan soal tidur ini. Mungkin sekali lagi sering dianggap remeh, tapi kita ketahui bahwa dengan melaksanakan tidur dengan adab yang baik,
itu menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih tinggi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.